Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainul Kadri. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya yang telah saya buat dalam bentuk PowerPoint, yaitu materinya mengenai evolusi teknologi seluler dari 1G hingga 5G. 1G ini merupakan generasi pertama yang digunakan pada ponsel klasik, breakphones, dan backphones. Sebelum hadirnya smartphone, 1G pertama kali diperkenalkan di tahun 1970-an. Namun baru terkenal di tahun 1980-an. Jaringan ini hanya dapat digunakan untuk telepon. Jaringan 1G merupakan sinyal radio yang ditransmisikan secara analog, yang artinya jaringan ini sangat terbatas. Kecepatannya hanya mencapai 2,4 kilobyte per second. 2G atau yang biasa disebut dengan jaringan generasi kedua. Ini merupakan upgrade terbesar pertama dari analog ke digital, di mana sistem GSM, Global System for Mobiles, dan CDMA, Code Division Multiple Access, hadir. Diperkenalkan pada tahun 1990-an. Teknologi ini memungkinkan untuk mengirim SMS, short message service, selainkan panggilan suara, dan memiliki kecepatan jaringan dari 9 kilobyte per second ke 14,4 kilobyte per second. Kecepatan maksimum 2G dengan General Packet Radio Service atau GPRS adalah 50 kbps. 2,75G atau yang biasa yang disebut 8G. Di tahun 1990-an, sebelum 3G hadir, 8G atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution diperkenalkan sebagai evolusi berikut setelah GSM, yang artinya 2,75G atau 8G. Ini masih masuk dalam generasi kedua. Kecepatan generasi ini mencapai 384 kbps dan mampu mengakses internet, membuka email, dan mengirim atau menerima MMS, multimedia messaging service. Ya, lalu berikutnya 3G. Jaringan generasi ketiga ini merupakan evolusi dari generasi sebelumnya. Keperluan akan kecepatan dan akses internet pada masa ini semakin dibutuhkan, sehingga harus ada teknologi yang lebih baik lagi. Disebut dengan WCDMI atau UMTS. Kemampuannya setingkat berada di atas 8G. Rata-rata kecepatan yang diberikan adalah 480 kilobyte per second, yang mana sudah mendukung video streaming dan video calling. Selanjutnya adalah 3,5G. Setelah 3G, perkembangan koneksi data juga mengenal apa yang disebut dengan 3,5G atau yang lebih akrab kita sebut dengan 3G plus, atau juga bisa disebut dengan HSDPA. Peningkatan yang diberikan pada evolusi ini adalah kualitas gambar atau tampilan yang lebih jernih dibandingkan 3G, dan tentu saja masih masuk dalam generasi ketiga. Selanjutnya yaitu generasi keempat atau 4G. Bisa disebut juga dengan koneksi LTE. Menjadi koneksi yang saat ini paling banyak digunakan untuk keperluan komersil. Kelebihannya tentu terletak pada kecepatan jaringan yang ditawarkan, hingga 100 MB per second. Generasi keempat juga menawarkan kualitas grafis yang lebih baik, berkualitas premium, dan memiliki tingkat keamanan
yang tinggi. Selain itu, teknologi ini terbilang murah jika dilihat dari manfaat yang diberikannya. Yang terakhir adalah 5G. Generasi terkini dari perkembangan koneksi data yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Pada generasi kelima ini, kecepatan yang disediakan diklaim bisa mencapai 1 GB per second bahkan lebih. Nantinya pengguna koneksi ini dapat dilakukan jika pengguna smartphone telah mendukung koneksi jaringan 5G dan segala persiapan teknis telah dilakukan. Di Indonesia sendiri, yang masih menjadi koneksi paling banyak digunakan adalah 4G. Sebagian besar wilayah Indonesia telah masuk dalam cakupan layanan 4G. Meski demikian, pada daerah tertentu seperti pedalaman, pegunungan, atau pantai biasanya jaringan ini sulit didapatkan sehingga smartphone akan bekerja pada jaringan yang tersedia saja. Bisa 8G, GPRS, HSDPA atau bahkan GSM. Ya, itulah tadi hasil ringkasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.